Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu, ini orang-orang yang kaya raya. Selamat itu. Mengapa saya bilang kaya raya? Memang Bapak Ibu kan kesini dalam rangka mencari apa? Perlindungan atas apa? Kekayaannya. Jadi Bapak Ibu kan orang kaya raya gitu aja. Jadi kaya kan tidak harus harta benda Pak. Nah ini. Bahkan kita ini bisa seperti ini, kita bisa kaya macam-macam, memang kita punya kekayaan intelektual kan. Jadi kita nggak mungkin sekarang ini bisa bikin saya bicara ini Pak. Saya bicara pelan sekali, suara saya sampai ke pojok sana. Sesuatu yang dulu nggak mungkin jadi apa? Mungkin. Ya, mengapa bisa sampai sana? Orang bilang, Pak, ada gelombang. Buktinya mana? Kita kan nggak pernah kelihatan ya. Kita diakuti sama orang-orang fisika gitu kan. Betul itu. Ya. Kita tadi saya sampai sini langsung ngomong sama istri saya sama anak saya di rumah di Solo sana. Pakai apa? Ya mungkin orang pakai HP gitu ya. Dulu yang bisa bicara jarak jauh itu siapa sekarang? Orang-orang yang orang bilang orang sakti Mondroguno gitu ya. Sekarang kita semua apa? Sakti semuanya gitu. Ya, dulu besi yang kita lepas pasti apa? Jatuh. Sekarang kemarin pesawat dari Amerika itu bisa bertonton gitu ya, bisa terbang. Itu kita bilang karena kekayaan apa? Intelektual, sesuatu yang nggak logis jadi apa? Jadi logis. Ya, itulah kekayaan. Yang kita sekarang, kalau dulu kita lihat film Genie atau Juli, saya nggak lupa itu. Kalau kita butuh makan, kita apa? Kita bantuan jin ya, langsung apa? Jin bawa makanan datang. Sekarang kita semua bisa apa? Gitu ya, nah, itu datang gitu, nggak mau kalah. Kita sekarang semua orang sakti, kita nggak butuh bantuan siapa? Jin lagi. Itu berkat apa? Kekayaan intelektual. Ya, baru sekalian. Nah, jadi memang mungkin di siang tadi sudah disampaikan materi tentang kekayaan intelektual yang macam-macam ya. Ada paten, ada apa lagi? Hak cipta dan sebagainya. Ya, malam hari ini tugas saya adalah menyampaikan materi bagaimana kita membuat draft paten, karena mengajukan perlindungan KI untuk hak cipta, merek, desain itu cepat sekali. Yang penting kita sudah punya materinya yang mau kita daftarkan, 5 menit selesai. Ya Pak, desain industri kita sudah punya barangnya, tinggal apa? Difoto, krek, selesai. Selebihnya ini siapa? Hak cipta sama. Kita sudah punya buku, sudah punya lukisan, punya video. Yang penting punya itu kan ya. Udah dapat, tinggal apa? Ambil filenya atau fotonya. Kalau kita mungkin kayak arsitektur misalnya, selesai. Paten agak sedikit lama. Saya nggak akan bilang susah. Ternyata apa? Itu gampang. Ya, kita memang harus berlatih dahulu. Nah malam hari ini kita akan coba untuk berlatih bagaimana membuat apa? Draft itu. Saya mau izin Pak untuk saya bisa menarik-narik di depan apa? Di depan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi besok kita akan bikin seperti ini. Pertama ada judul, apalagi? Kemudian bidang teknik invensi, apalagi? Latar belakang, terus tarik terus, ya. Kemudian uraian singkat invensi, ya. Uraian lengkap invensi. Di pas ini ada gambarnya, ya. Kemudian ada klaim, singkat sekali. Ada abstrak. Nah, kalau kita punya produk alat, maka muncul apa? Gambar. Nah di sini nggak ada gambar, jadi gambar tidak harus ada. Oke, nah itu. Nah Bu sekalian,
Itu contohnya. Nah, besok kita akan bikin seperti itu. Dan malam hari ini saya akan coba bahas satu persatu. Mulai dari apa? Bagaimana membuat judul, uraian apa, invensi dan sebagainya. Bapak Ibu silakan apa? Bisa langsung membuka apa? Laptopnya. Kita lihat di sana ada angka-angka 5, 10 di pinggir itu. Ini apa? Nomor baris. Ya. Silakan Bapak Ibu buka laptopnya. Saya akan coba pandu mulai dari apa? Membuat nomor baris, ya. Nah, itu. Silakan mulai membuka apa? Membuka, mungkin kalau sudah ada draftnya, buka draftnya. Kalau belum ada, buka halaman apa? Kosong untuk di Microsoft Word-nya. Sudah semuanya? Nah, sekarang mari kita mulai. Bisa tolong dibuka halaman kosong Bu ya untuk Microsoft Word-nya itu. Yang buat dari layout, klik layout, bisa diklik layout Bu, atas. Nah itu klik layout, terus di bawahnya ada line numbers. Sudah? Ada apa? Line numbers. Terus setelah itu di paling bawah lagi ada line numbering option. Sudah? Ya, line numbering option. Berikutnya ambil yang paling bawah lagi, line numbers. Klik line numbers. Sudah? Sebentar. Terus cetak add line numbering. Sudah? Oh, belum. Kalau cepat ya, tenang saja. Nah, berarti masih apa? Belum ngantuk ya. Udah. Ulangi lagi aja Bu, cancel Bu. Cancel Bu. Ulangi lagi. Ngetes itu yang operatornya saudara. Dari mana mulainya Bu? Layout atau page layout ya. Oke. Ya, terus apa? Line numbering. Kamu udah paham gitu kok. Ya, terus line numbers. Loh. Ya. Terus apa? Cetak add. Nah itu. Itu ada angka 1 dan 1 lagi ya. Nah, start at 2 itu artinya baris pertama setiap halaman ya, itu nomor 1. Kemudian count by 5 artinya apa? Lompatan-lompatannya. Oh jangan count by 5 ya, kita ambil by 5 Bu. Count by 5. Yang ini 5 Bu. Kasih angka 5. Oh, 1. Enggak kelihatan. Bu, yang count by-nya itu diganti 5 Bu. 1 yang bawah. 1 yang bawah. Nah itu Bu. Nah itu. 5 itu artinya lompatan 55. Restart each page yang kan itu ya. Restart each page artinya nanti setiap halaman mulai ganti lagi ya. Sudah? Oke Bu. Oke, terus oke lagi. Apa yang Bapak lihat? Mengapa kosong Bu? Belum ada tulisan. Karena belum di enter ya. Enter terus Pak. Muncul ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya halaman yang ada isinya, berarti apa? Langsung muncul otomatis karena sudah ngetik ya. Oke. Nah, sekarang sudah nggih. Nah, sekarang coba Bu mulai dari tadi Bu yang kesini lagi Bu. Lagi. Nah, yang paling atas Bu, paling atas. Paling atas. Nah, ini pertama tulis apa? Deskripsi, tulis dulu. Nah, gitu ya, pakai Corel New ya, fontnya. Atau nanti aja lah, fontnya nanti aja. Ya. Paling atas tulisnya apa? Deskripsi. Ya.
Nah, sudah kasih garis bawah. Nah, sekarang kita mulai cara membuat judul. Nah, mau di PowerPoint Ibu? Nah, di slide saja. Nah, next Bu. Nah, bos sekalian, mungkin tadi diterangkan sama pembicara di awal, oke. Jadi paten itu kekayaan intelektual yang berhubungan sama apa? Teknologi, ya. Teknologi. Bukan apa? Bukan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada science, teks, ini terkait sama teknologi. Nah, teknologinya itu bisa produk atau proses. Kalau saya misal punya tempe, ini saya ambil contoh yang semua orang tahu ya, tempe. Tempe itu bisa produk, ya produknya ya. Namun juga ada prosesnya. Itu apa? Proses untuk membuat tempe. Nah, jadi misal gini, saya membuat tempe dari bahan kedelai dan misal aja ini ya, stroberi. Berarti apa? Klaimnya apa? Judulnya mungkin siapa? Tempe berbahan apa? Tempe dan stroberi itu produk. Nah, namun apa? Saya sudah bisa proses. Karena saya yakin ketika bahannya berbeda, prosesnya apa? Berbeda. Nah, kalau nanti yang Bapak Ibu akan klaimkan adalah proses, judulnya harus proses. Berarti apa? Proses pembuatan tempe berbahan apa? Kedelai dan stroberi. Tahu ya? Jadi mestinya Bapak sekalian, sebelum kita membuat draft ini, kita sudah punya ore-orean. Ya, kalau yang akan membuat produk alat, pertama apa ore-oreannya? Adalah penggambar alatnya. Menggambar pakai apa? Sketch, bukan gambar teknis yang ada apa? Ukuran-ukurannya. Kecuali ukuran itu perlu sekali. Namun saya ingin meyakinkan kebanyakan benda teknik yang kita bikin pulpen, bikin alat sepeda misal, ya, maka saya sarankan tidak menggunakan ukuran. Itu cuma apa? Sketch saja. Nanti saya tunjukkan mengapa demikian. Gambar dulu. Jadi membayangkan apa yang Bapak Ibu temukan, invent, gambar dulu. Itu pertama. Kalau Bapak Ibu invensinya berupa apa? Proses, langkah pertama apa? Sebelum membuat macam-macam, tahapan-tahapan proses. Ya, bayangkan tahapan ini berbeda sama yang di proposal ya. Nanti saya jelaskan. Itu pertama. Nah, baru kita mikir apa? Judul dan sebagainya. Oke, jadi judul tadi ada dua. Judul apa? Produk dan judul apa? Proses. Bagaimana kalau paten kita itu mengandung dua-duanya? Pak, saya ingin mengklaimkan apa? Produk tempenya dan apa? Prosesnya. Yang gambarnya seperti apa? Tempe berbahan apa tadi? Kedelai dan stroberi dan proses pembuatannya. Gak usah pakai metode yang macam-macam gitu ya. Kenapa? Judul di paten tidak sama dengan di proposal. Di proposal di sini agak bombastis pakai bahasanya agak apa? Tinggi gitu ya. Nah, kita nggak usah pakai gitu kan ya. Langsung to the point aja gitu. Ya, gitu. Bisa memahami? Ya, jadi sederhana aja. Ya, komposisi obat malaria cukup. Nah, judul sekalian itu boleh sama. Ya. Jadi judul boleh sama dengan paten-paten yang sudah ada. Karena apa? Karena kebaruan suatu paten itu tidak ditentukan oleh apa? Judul dipakai oleh apa? Klaimnya. Yang penting klaimnya berbeda, ya. Oke, next please. Gak usah.
Nah ini sekarang cara nulisnya ya. Sekarang mulai next please. Oke. Jadi ini kira-kira sekalian ya sub-sub bab yang harus ada ya. Saya bilang sub apa ya. Jadi paten itu ada pertama judul, apalagi tadi bidang teknik invensi, latar belakang invensi, apalagi ya uraian singkat apa? Invensi. Nah, uraian singkat gambar bila ada, ya bila ada. Kemudian apa? Uraian lengkap invensi, klaim, abstrak dan gambar bila ada. Jadi kalau di paten kita di Indonesia, gambar tepatnya di apa? Di paling belakang, di Eropa, Amerika, gambar tepatnya di apa? Paling depan. Ya, oke sekarang mulai tadi judul. Apakah Bapak sudah paham terhadap judul? Next please. Nah judulnya jadi ada beberapa judul produk dan apa? Judul proses. Jadi harus sinkron ya antara apa yang kita klaim dan apa yang kita tulis di judul. Ya kalau judulnya ada produk dan proses, berarti ini klaimnya apa? Paten. Ada produk dan proses. Berarti itu pasti paten biasa. Ya, apa beda paten biasa, paten sederhana? Tadi sudah? Belum. Nanti aja ya, kita ada grade kita. Nanti bedanya di grade-nya. Oke ya, next please. Nah ini contoh aja. Jadi kita bisa bercontoh apa? Vaksin malaria itu aja. Ya, jadi mungkin nanti vaksin malaria banyak sekali ya di data paten gitu ya. Nah, banyak sekali. Tidak masalah. Windproof umbrella apa itu? Payung anti apa? Anti jembalik. Ya, anti jembalik itu. Artinya ketika apa? Ketika ada apa? Angin dia nggak mau jembalik. Mungkin bahasa Jawanya seperti itu ya. Nah, cuma gitu aja Pak Bu. Ya. Ya, umbrella cover saya padu ini antara contoh berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Biar saya ingin mengatakan apa? Sebenarnya aturan di Indonesia sama dengan apa? Aturan di luar. Cuma diucap aja posisi-posisinya aja, caranya sama ini. Aturannya sama. Itu yang saya katakan. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau saya punya paten yang memang layak didaftarkan ke luar negeri, berarti apa? Tidak perlu apa? Khusus lagi membuat paten ya, dan caranya sama. Itu cuma nanti menyesuaikan apa? Oh tadi kalau gambar bisa di belakang, di mana? Depan dan sebagainya. Gitu ya? Oke, judul saya kira udah paham. Next please. Ini apa? Judul produk atau apa? Proses atau metode ya. Yang bawah apa itu? Produk dan proses. Next please. Nah sekarang rambunya, kalau judul lagi. Jadi jangan menggunakan bahasa Indonesia bilang seperti proposal. Komposisi obat malaria yang apa? Manjur. Itu bahasa apa? Kita hanya mengklaimkan apa? Komposisinya aja. Manjur mungkin kita nggak tahu ya. Jadi kita nggak perlu mengklaimkan apa sifat dari bahannya. Saya kira sekalian, Bapak masak ada apa? Bayam, garam, bawang merah, apa itu? Gula Kunci. Ya, rasanya khas, apalah rasa dikasih nama rasa A gitu ya. Nah, Bapak itu nggak perlu mengklaim rasanya. Yang diklaimkan apa? komposisi. Produk, komposisi dan apa? Dan proses. Ya, karena apa? Kalau saya punya bahan A, B, C, D, saya proses dengan cara seperti ini, pasti rasanya apa? Sama. Seperti ini. Ya, jadi apa? Kita nggak perlu mengklaimkan apa? Rasa. Karena apa? Itu muncul sebagai akibat dari apa? Proses terhadap suatu apa? Bahan. Ya, jadi nggak mungkin kalau saya punya bahan A, B, C, D, saya proses sama, munculnya apa? Rasanya kadang A, kadang B itu nggak mungkin, pasti sama. Ya, jadi mohon sifat-sifat atau karakter dari produk tidak perlu apa? Dipatenkan.
Ya, karena dia akan muncul secara apa? Otomatis. Ya, nah itu. Kemudian menggunakan merek jangan ya. Next please. Nah sekarang bidang teknik intervensi. Bapak Ibu sudah bisa mengorek-orek judulnya kira-kira sekarang? Sudah belum? Nah mohon judul nanti ditulis dengan menggunakan huruf besar, oke? Ingat, huruf apa namanya? Judul ditulis dengan menggunakan apa? Huruf besar. Nah sekarang membuat bidang teknik intervensi. Bidang kata kuncinya pada apa? Bidang teknik intervensi. Kalau bidang kira-kira apa? Ini kita bicara rumah besar ya. Jadi kalau kita mungkin buka buku, kita bukanya di mana? Daftar isi. Ya, ada apa di sana? Ada bab, ada subbab. Nah kita ini mau mengatakan bab apa gitu, subbab apa gitu. Ya makanya saya buat rumus ini apa yang merah bawah aja ya. Nah, saya yang bawah kita buat bidang teknik intervensi ini dengan rumusan nanti ada dua bagian. Ya pertama, intervensi ini berhubungan dengan sesuatu yang umum sifatnya. Kita bicara apa? Seperti babnya. Lebih khusus lagi, ini apa? Hal yang khusus yang membedakan antara pasien kita dengan bidang-bidang pasien yang lain. Tapi masih bidang ya, masih bidang. Nah, contoh aja tempe tadi. Proses pembuatan apa? Tempe. Jadi nanti kalau kita ada buka buku, kita akan masuk di mana? Masuk di bab apa? Proses pembuatan tempe. Sebabnya apa? Proses pembuatan tempe berbahan apa? Kedelai dan seterusnya. Jadi gimana? Intervensi ini berhubungan dengan apa? Proses pembuatan tempe. Itu rumah besar. Apapun tempenya, bahannya apa? Entah itu bicara bahannya, bicara proses mungkin dari sisi waktunya, suhunya ya. Nah itu proses. Ya. Nah, yang kedua apa? Lebih khusus lagi apa? Subbab. Ya. Proses pembuatan tempe berbahan. Pak, bagaimana kalau saya bahannya sama, tapi apa? Kita menyoroti prosesnya ya. Misal apa? Intervensi ini berhubungan dengan apa? Proses pembuatan tempe. Kita bicara apa? Energinya. Proses pembuatan tempe apa? Dilakukan misalnya pada suhu apa? Rendah bisa. Karena kita bicara apa? Bahannya sama, cuma apa? Proses berbeda. Bisa bedakan nggak kira-kira antara yang pertama sampai dua? Nah saya coba pandu BPOM bikin yang seperti ini aja. Nanti juga dapat digabung tanpa menggunakan apa? Lebih khusus lagi, harus digabung jadi satu. Tapi intinya sama, dua bagian nanti. Contohnya adalah next please. Nah ini. Intervensi ini berhubungan dengan umum ya. Nah ini umum, suatu sirip-sirip penambah daya umum lagi. Nah yang kedua itu yang khusus. Yang terakhir apa? Yang digabung jadi satu. Ya. Nah saya biar gak bingung, bagus sekalian mikir yang mana? Yang dibaca aja nih. Jadi yang ada umum sama apa? Khusus. Next please. Nah, ini contohnya yang dari luar sana. Ya. Yang pertama yang digabung. Yang kedua apa? Yang dipisah. Sama kan? The present invention relate to. Berhubungan dengan tadi ya. Terakhirnya apa? And in particular. Jadi dan secara apa? Khusus. Nah, Bapak Ibu kira-kira bisa memahami ini nggak?
Jadi apa? Ini cukup 3 baris atau 4 baris. Tidak perlu detail. Ya, tadi kalau saya bicara apa? Proses pembuatan tempe yang lebih khususnya apa? Nggak perlu apa? Suhunya berapa, macam-macam tidak perlu. Ya, bayangkan kita sedang menulis apa? Daftar isi. Ya, jadi apa? Subbabnya perlu nggak detail? Tidak, karena apa? Kita bicara bidang. Bidangnya apa? Gitu. Ya, is more than enough, gitu ya. Oke, next please. Nah, sekarang latar belakang sekalian. Nah, judul sudah ya? Sudah. Bidang dan intensi? Paham? Paham ya? Jangan tanya dulu ya. Paham dulu. Nah, sekarang latar belakang sekalian. Membuat latar belakang, saya kira sama antara mungkin kita tulis apa? Nulis apa sekalian? Nulis paten sama nulis jurnal. Cuma gini Bu sekalian, di jurnal buku kita punya daftar pustaka, tapi di sini apa? Tidak ada daftar pustaka. Kemudian kalau di paten-paten di luar negeri itu ada daftar paten yang digunakan sebagai referensi, ada listnya. Kita nggak punya. Maka kebaruan kita nanti akan dilihat di latar belakang ini. Nah, untuk mengatakan paten kita itu baru artinya apa? Baru itu artinya baru. Gitu lagi, artinya apa? Dia belum ada sebelumnya. Apa arti belum ada? Belum ada artinya pertama apa? Belum pernah dipatenkan. Kedua apa? Belum pernah digunakan orang umum. Oke, orang umum. Belum pernah dijual. Belum pernah di apa? Publikasi. Ya, itu syarat apa? Syarat kebaruan. Nah, itu nanti harus muncul di mana? Latar belakang. Nah, oke. Latar belakang, seperti juga kita bikin tulisan untuk paper, itu ada 3 bagian. Yang pertama apa? Pengantar masalah. Isinya bisa apa? Bisa fakta-fakta tentang teknologi yang kita bahas. Bisa apa? Tentang tempe. Tempe merupakan apa? Ya. Nanti itu kita definisinya apa? Kita bisa bicara definisi, bisa fakta-fakta, gitu ya. Itu adalah pengantar masalah. Arti penting mungkin bisa. Nah, berikutnya apa? State of the art dari teknologi. Nah, saran kita ya, kita menggunakan apa? Data paten. Nah, jadi saran saya adalah sekalian, di bagian 2 ini sebelum kita apa? Menulis ini, Bapak Ibu saya mohon apa? Tadi kan Bapak Ibu sudah membuat awal gambar untuk yang produk, alat, ya, yang apa? Yang proses sudah punya apa? Tahapan proses. Maka Bapak Ibu apa? Bapak Ibu coba catat itu, mungkin yang proses atau tahapan. Berikutnya apa? Dibuat tabel. Ya, tabel. Kalau pertama isinya apa? Paten yang kita apa? Kita ambil. Kalau kedua isinya apa? Klaimnya. Klaim yang berhubungan sama klaim kita. Bukan semua klaim diambil semua. Ya, klaim yang apa? Sama dengan apa? Mirip dengan kita atau berhubungan dengan kita. Jadi paten A klaimnya yang berhubungan sama kita apa? Klaim apa? Paten B isinya apa? Paten C klaimnya apa? Perbedaan dengan kita apa gitu ya? Nah, setelah itu baru apa? Kita narasikan. Ya, jadi paten A ya itu klaimnya apa? Mungkin kelemahannya apa? Paten B kelemahan itu artinya apa? Itu artinya
sesuatu yang menjadi dasar kita mengembangkan invensi. Misalnya kalau kita punya sedotan sekalian, sedotan yang kita pakai biasanya yang seperti apa sekalian? Yang dia lurus, ya lurus. Patennya mungkin sudah lurus ya. Nanti patennya kita bisa ambil yang sudah yang apa? Kreatif monggo, yang baru didapatkan monggo, yang sudah terlangsung nggak masalah. Dan tadi dasarnya apa? Dasarnya yang penting belum pernah ada. Nah nanti kita bisa lihat yang sebelah kok tadi dasarnya pakai tadi dia bikin sedotan yang apa? Lurus. Yang kita klaimkan apa? Yang ada. Nah jadi kita lihat yang kita tulis dulu, yang milik kita adalah yang ada apa? Ada apa pun namanya nih? Ada lingkaran-lingkarannya ya, biar dia nggak tidak mudah mampet gitu ketika dibelokkan. Mau perhatikan itu nggak Bu? Sedotan itu gitu. Nah jadi kita lihat yang sedotan yang paten A, sedotannya bentuknya seperti ini. Paten B seperti ini. Yang kita soroti apa? Yang kita soroti adalah dia itu nggak bisa apa? Jangan nyoroti yang lain-lain. Karena apa? Kita akan mematenkan sedotan yang apa? Bisa dulu. Oke. Baru kemudian apa? Kita narasikan. Jadi ingat ya, bagian tadi isinya apa? Paten A, klaimnya apa? Masalahnya apa? Paten B, klaimnya apa? Masalahnya apa? Itu di beberapa alinea mungkin ya. Beberapa alinea. Terus alinea terakhir isinya apa? Mungkin teman-teman mau perhatikan paper juga. Isinya apa? Alinea terakhir isinya adalah bagaimana invensi kita mengatasi masalah tadi. Tahu ya? Nah, itu adalah latar belakang. Next please. Nah, sekarang bagaimana cara menulis referensinya. Jadi kalau kita mengambil dari paten, kita cukup menuliskan nomor patennya aja. Contoh paten Cina nomor sekian. Boleh nggak tulis siapa inventornya, judulnya apa? Boleh. Tapi itu berlebihan. Karena pedomannya adalah yang penting ketika di Google ketemu. Ya. Nah kalau nanti ada yang kita citasi jurnal misal, boleh nggak menuliskan Marjuki 2024 itu? Boleh nggak? Nah kalau itu nanti ditulis seperti itu, kemudian di copy, masukkan ke Google pasti nggak bakal ketemu gitu. Karena kita nggak punya daftar pustaka. Kalau pakai jurnal, buku, kita bisa lihat pustakanya ya. Ini kalau sih nggak ada. Berarti gimana? Ya kita tulis informasi minimal, nggak ada pedomannya nih. Tapi ketika kita Google ketemu. Misal nama, apalagi jurnalnya volume berapa gitu ya. Terus atau menggunakan ya. Nah, kalau nanti kita diperiksa, mungkin saya periksa kita nggak saya baca nggak masalah ya. Kalau nanti ada pihak perusahaan yang mereka jeli mau lihat mereka secara detail, mereka membutuhkan informasi itu, mereka akan bisa menemukan ya. Karena memang nggak ada daftar pustakanya. Nah itu adalah cara nulis dokumen pembandingnya. Bisa nggak? Jadi ada berapa tadi? Berapa bagian? 3 bagian. Pertama karakter masalah, state of the art, isinya tadi? Kalian pembanding ya. Dan berikutnya bagaimana invensi kita mengatasi masalah.
Paham ya? Paham. Next please. Nah sekarang uraian singkat invensi. Ini terakhir aja. Jadi walaupun tempatnya di bagian atas dokumen kita, uraian singkat invensi itu sebenarnya isinya apa? Ringkasan invensi. Nah, kita tidak bisa membuat uraian singkat invensi, tidak bisa meringkas invensi kalau apa? Yang diringkas belum ada. Jadi mestinya apa? Kita lompati dulu. Oke. Tapi isinya apa tadi? Ringkasan invensi. Nanti saya balik ke sini lagi. Next please. Nah sekarang uraian singkat gambar. Bila ada tadi ya. Nah uraian singkat gambar itu isinya hanya nama-nama gambar tanpa detail. Ya, jadi kalau saya membuat misal apa? Bisa pinjam mouse-nya Pak? Ya, mouse-nya kita bikin mouse ini. Ya, ini saya buka, saya iris ya. Jadi tolong nanti jangan digambar casingnya ya. Jadi kalau tidak ada sudah mekaniknya ya kita apa? Kita buang apa namanya? Casingnya, buka isinya. Karena yang kita patenkan itu bukan apa? Casing. Oh, ini namanya apa? Desain. Nah, kita iris nanti. Kita lihat ada bola macam-macam. Nah, di gambarnya apa? Nanti ada panah. Biasanya kasih nama. Nomor 1 adalah bola apa? Nomor 2 bola apa? 3 apa? Nah, di gambar yang kita buat untuk paten ini, kita nggak seperti itu. Cuma apa? Dikasih gambar sama panah nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Saya jelaskan nanti artinya apa. Ya, nah kita tidak menggambarkannya di sini. Di sini hanya isinya apa? Nomor gambar. Nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa itu nanti. Ya, jadi hanya apa? Nama gambar, detail gambar tidak diperlukan. Saya ulang lagi. Isinya hanya apa? Nama gambar. Detail gambar tidak diperlukan. Ini. Jadi gambar 1 adalah fixed view is a top plan view of the cloud structure. Ya, jadi sama antara yang di luar sana dengan kita. Oke, itu cara membuat uraian singkat gambar. Next please. Nah, di buku atau di paper kita biasa tulisnya gimana? Ada gambar, terus di bawahnya ada apa? Nomor gambar dan nama gambarnya ya. Nah, nanti yang kita tulis yang mana? Hanya nama gambarnya. Gambarnya mohon jangan ditulis di bagian ini. Nanti gambar tempatnya di halaman paling belakang. Sekali lagi ya, isinya hanya nama gambar. Jadi di bawah yang ini. Jadi isinya hanya yang ini aja sekalian. Yang ini. Ya, jadi yang ini masuk di halaman paling belakang. Ini yang kita ambil. Ya, dan nomor 1 apa? Ini kan ada nomor-nomornya kan? Perlu nggak nomor 1 di sini? Nggak perlu. Ya, dikatakan ya. Jadi hanya apa? Nama gambar. Termasuk gambar itu apa? Flowchart. Ya, itu gambar. Tabel gambar nggak? Bukan. Ya, jadi jangan masukkan tabel sebagai gambar. Next please. Nah, sekarang uraian lengkap invensi. Ibu sekalian, ini bagian yang paling apa? Penting setelah klaim. Ya, jadi apa? Semua yang kita klaim itu harus dijelaskan di bagian ini secara rinci. Ya, harus apa? Dijelaskan secara rinci. Mengapa kita bisa mengklaim prosesnya? Ya, itu dilakukan pada suhu sekian, misal membuat tempe pada suhu 600
60 derajat misal masaknya, yang pemanasan apalah gitu ya. Gitu. Nah, diklaim ada seperti itu, maka apa? Di bagian ini harus ada mengapa pakai suhu itu. Ya, kita bilang bahwa lebih disukai dalam bahasa biasa pakai nilai optimum ya. Optimumnya adalah proses pada suhu 70 derajat Celcius. Berarti apa? Bapak Ibu juga harus menunjukkan apa? Uraian lengkap invensi ini apa? Bahwa memang pada suhu itu apa? Hasilnya optimum. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, kalau di riset itu apa? Sering bermain-main dengan apa? Misal apa? Bermain di variasi apa? Komposisi. Variasi apa sekalian? Suhu, variasi apa lagi? Waktu dan sebagainya. Pertanyaan saya sekarang, kalau misal Bapak Ibu membuat tempe, ini contoh ngawur-ngawur saja ya. Misal apa? Prosesnya mulai apa? 40 sampai 80. Ya. Nah, Bapak punya tujuan tertentu kan yang baik seperti apa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua range suhu tadi itu pasti semua baik? Bapak punya ukuran kan? Ada yang paling baik, ada yang apa? Sangat tidak baik, ada yang apa? Cukup baik. Ya, nah sekarang saya tanya lagi. Dari yang jelek, agak baik, cukup baik, paling baik, itu yang akan Bapak Ibu mintakan perlindungan, itu yang mana? Paling baik. Yang mana Pak Bu? Paling baik. Paling baik. Iya. Yakin Bu? Nah, bagusnya apa? Ketika Bapak punya data apa? Data itu, ya, data apa Bu? Yang ring tadi, Bapak mungkin bisa mengidentifikasi kira-kira yang mungkin digunakan orang itu yang mana yang mungkin akan dapat diindustrikan lah gitu. Mungkin apa? Ada perusahaan yang ingin ngambil yang paling baik, harganya mahal. Namun mungkin apa? Ada yang mengambil apa? Yang cukup baik, tapi nanti harganya apa? Kalau Bapak Ibu hanya mengklaimkan yang data apa? Yang paling baik, nanti kenapa? Katakanlah suhunya proses yang pada suhu lah 70 derajat Celcius itu optimum. Tapi nanti apa? Mungkin kalau klaimnya hanya itu, ingat nanti ya, klaim itu adalah bagian dari dokumen paten yang kita mintakan perlindungan. Kalau kita mengklaimkan suhu 70 derajat, itu artinya apa? Di luar itu tidak kita mintakan perlindungan. Padahal Bapak Ibu punya data itu, gitu. Ya, kecuali nggak punya data, lain cerita ya. Nah, maka apa? Kalau Bapak Ibu mengklaimkan hanya 70 derajat yang itu nilai optimumnya, kita pakai grafik yang bisa pinjaman orang-orangnya. Bisa lihat gambar saya, bisa pakai gambar saya. Bapak Ibu nanti kalau mengklaimkan hanya dia Pak, nilai optimumnya 70 derajat, mungkin orang akan apa? Membuat produk sesuai dengan mengikuti invensi Bapak Ibu sekalian, prosesnya sama persis, tapi apa? Suhunya 70,1 apa? Derajat Celcius. Hasil kira-kira jauh berbeda kan? Berbeda kan? Beda, jelas berbeda. Tapi hampir apa? Hampir sama. Yang satu kalau dijual harganya 1.000, mungkin apa? Dia jual dengan harga berapa? 990 ya. Tapi kan bagus kan?
Jadi kalau Bapak punya data seperti itu, bagusnya apa? Baku pagri, ya diring. Dari mana ke mana? Bapak Ibu yang tahu. Ya, karena apa? Bapak Ibu yang punya riset itu ya. Ini kalau yang data 11 ini itu nggak mungkin laku, maka jangan apa? Jangan diminta perlindungan itu orang ya. Nah, kita hanya minta perlindungan apa? Pada bagian yang kira-kira dapat diindus. Makanya data Bapak Ibu di riset mungkin perlu apa? Itu diperlukan. Oke. Nah, Ibu sekalian, jadi kalau Bapak Ibu punya data memakai proses, mohon apa? Bapak Ibu berikan uraian secara lengkap di sini. Uraian secara apa? Lengkap. Pedomannya gini, Ibu sekalian. Orang yang ahli dalam bidang yang sama dengan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mereka akan melakukan pengulangan, mereka akan mendapatkan hasil yang sama dengan mengikuti apa? Tahapan-tahapan ini, tanpa harus bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan bilang gini, proses pembuatan tempe dilakukan dengan metode Marzuki gitu. Jelas nggak itu? Nggak jelas. Bagusnya apa? Mulailah kegiatan yang operasional. Misal apa? Jangan bilang penyiapan bahan. Itu jelas nggak sekalian? Nggak jelas itu. Jadi gimana? Mulai dari pemilihan apa? Kedelai, ya bisa. Apalagi mencuci kedelai, terus kondisinya seperti apa. Jadi kira-kira ketika diberikan orang akan apa? Bisa melakukan itu. Ya, itu. Jadi tahapan-tahapan plus apa? Kondisi pertahapan itu. Misal ketika mengeringkan itu ada ukurannya misalnya. Ada ukurannya nggak mengeringkan itu? Ada kan? Nah, sama-sama pakai 2 hari, 3 hari, 1 hari mendung, penuh ya? Nah, mungkin lain gitu. Mungkin pasnya apa? Kering itu kita lihat dari apa? Dari kadar airnya. Keringkan ya selama sekian atau dari kadar air sekian, ya itu. Kalau pakai matahari memang susah, ini pakai langsung pakai oven, nah gampang ya. Oven selama sekian jam. Nah, itu apa? Kalau kita punya proses. Nah, Ibu sekalian, di riset kita, di proposal kita, itu juga ada pengujian-pengujian yang dilakukan apa? Di tengah-tengah proses. Pertanyaan saya adalah, perlu nggak kita membuat tahapan-tahapan di paten itu ada tahapan apa? Pengujian. Iya, Bapak Ibu akan menjual apa? Proven teknologi berupa apa? Proses. Perlu nggak kira-kira? Tahapan berupa apa tadi? Pengujian. Nggak perlu. Karena yang berdarah-darah itu apa? Diserahkan pada Bapak Ibu sekalian. Hasil jadinya baru apa? Kita jual. Perlu nggak perusahaan yang membeli paten kita nanti akan melakukan juga apa? Pengujian-pengujian tentang apa? Proses. Perlu nggak kira-kira? Tidak perlu. Yang penting apa? Kita punya bayam, punya apa tadi? Cembongkan ini, kasih itu aja ya. Ya. Yang penting apa? Ketika perusahaan itu mengikuti tahapan-tahapan kita tanpa melakukan apa? Pengujian, hasilnya pasti apa? Sama. Jadi pengujian bukan tugas perusahaan. Tugas siapa? Kita peneliti. Ya, makanya perlu nggak kita bilang melakukan variasi komposisi? Perlu nggak? Itu kegiatan apa? Riset. Tahu nggak? Jadi yang kita jual adalah apa? Proven tahapan-tahapan.
Ya, tahapan-tahapan yang siap diindustrikan. Bukan apa? Perusahaan diminta untuk melakukan riset seperti kita. Ya, jadi mohon dibedakan antara tahapan-tahapan di proposal sama tahapan-tahapan di apa? Di paten. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita punya data hasil riset, datanya kita kemana kan gitu? Kalau saya menulis di paten itu hanya lakukan ini, lakukan A, lakukan B, lakukan C, orang percaya nggak? Nah, maka apa? Kita perlu bukti performa dari apa? Produk yang dihasilkan dari apa? Dari proses kita. Tempe yang bagus seperti apa? Jadi hasil pengujian di riset kita tulis apa? Sebagai apa? Bukti bahwa produk yang dihasilkan dari istiqah adalah seperti itu. Itu kalau proses. Bagaimana kalau kita punya produk alat? Tadi kita mulai dari apa? Menggambar. Nah, karena kita menggambar, berarti apa? Sekarang kita ceritakan di sini bagaimana prinsip apa? Kerja dari alat yang kita buat. Nah, yang paling gampang contohnya adalah kalau saya misal membuat alat untuk menyaring air. Alat untuk apa? Menyaring air. Dari air limbah saya olah menjadi apa? Air minum. Gambar dulu ya, baru punya gambaran. Di sini ada corongnya, ada filternya, ada bagian yang bisa apa? Membunuh apa? Bakterinya. Semua apa? Komponen semua. Jangan dibuat tampakkan apa? Gambar luarnya. Tapi gambar apa? Komponennya. Jadi dari mulai corong sampai apa? Keran keluar. Nah, tiap-tiap komponen tadi dikasih apa? Panah-panah. Ya, nanti dikasih apa? Nomor. Cuma bagaimana cara ngasih nomor itu? Nah, kita apa? Mengikuti jalan cerita dari bagaimana mekanisme alat itu bekerja. Misal apa? Kita bikin apa tadi? Alat untuk menyaring air. Kita bayangkan pertama, alat bekerja sesuai dengan gambar satu misal, ya. Jadi nanti apa? Air dimasukkan apa ke corong, ya. Jadi corong pertama tempat untuk apa? Memasukkan air. Berikutnya air akan mengalir melewati komponen B. Komponen B fungsinya apa? Nah, itu ya. Ada letaknya, ada fungsinya, ada mungkin bahannya gitu. Sehingga apa? Kita mengikuti aliran apa? Air tadi ya. Akibatnya apa? Semua komponen akan apa? Disebut. Komponen 1 itu apa, 2 apa, 3 apa. Ya, dengan cara apa? Menerangkan mekanisme kerja alat. Ya, nanti contohnya. Next please. Nah, ini contohnya sekalian. Contoh apa? Daun baling-baling. Contohnya aja ini. Nah, ini ada siripnya di sini. Ada siripnya. Ya, ada siripnya. Nah, terangkan ada nomor-nomornya itu. Nah, nomor-nomornya bagaimana cara menerangkannya? Nah, jadi kita coba menerangkan mungkin secara fisika. Ya, mengacu pada gambar 1. Itu gambar 1. Ya, yang memperlihatkan suatu baling-baling kapal besi tampak belakang sesuai invensi ini. Baling-baling seperti invensi yang diusulkan, mestinya jangan kata diusulkan nanti. Hilangkan apa? Hilangkan kata di dalam invensi ini aja. Ya, adalah mengkondisikan daun baling-baling. Ada angka 1 itu artinya apa itu? Artinya di gambar tadi angka 1 adalah apa?
daun baling-baling. Ya. Nah, setiap kali menyebut daun baling-baling, jangan lupa apa? Kasih nomor. Karena apa? Karena mungkin yang baca nanti apa? Nggak hafal. Karena mungkin dia pas baca, kita bayangkan nanti kita punya dokumen yang panjang sekali baca alat ini. Tangan kanan pegang apa? Gambar. Tangan kiri pegang apa? Ceritanya tadi. Ya, maka apa? Setiap kali kita menyebut dan balik-balik jangan lupa angka 1, walaupun dia muncul 1000 kali. Ya, nah ini cara menjelaskan di kalau yang kita klaimkan adalah alat. Jadi isinya apa? Di sini bagaimana alat bekerja. Kita menyebutkan penerangan tadi sekaligus apa? Menjelaskan komponen apa saja yang ada. Ya, next please. Nah ini sama tadi saya jelaskan. Next. Sekarang kita bikin klaim. Terus kalian, klaim adalah bagian yang paling penting di dokumen paten, oke. Jadi yang kita mintakan perlindungan itu hanya yang apa? Kita tulis di klaim. Kalau klaimnya sedikit berarti apa? Perlindungannya sedikit. Kalau klaimnya banyak pula, perlindungannya banyak berarti apa? Klaimnya harus banyak. Kita pengen memonopoli yang sedikit atau banyak? Jadi apa? Jangan ada yang dirahasiakan itu. Karena kalau yang dirahasiakan berarti apa? Yang diminta perlindungan kalau sedikit berarti apa? Mungkin orang lain akan apa? Kalau saya bilang kan ketika ambil contoh tadi, ya gambar apa tadi? Gambar ini, ya. Kalau kita hanya apa? Mengklaimkan yang apa? Nilai optimum, ya berarti apa? Itulah yang kita minta perlindungan gitu. Ya, maka saran saya apa? Buat yang lebih luas monopolinya. Ya, seluas apa? Yang tahu adalah siapa? Bapak Ibu sekalian, ya. Saya nggak tahu gitu ya. Nah, oke. Next please. Sekarang cara bikin klaim ya. Ada 2 klaim utama atau mandiri dan klaim turunan. Ya, sekarang next. Nah, sekarang cara bikin klaim. Nah, ini paling penting ya. Jadi klaim itu strukturnya ini ya 3 bagian. Pertama apa? Ada frasa pembuka, kata penghubung, dan apa? Batang tubuh. Nanti intinya ada di batang tubuh. Ya, intinya di mana batang tubuh. Nah, sekarang contohnya sekarang ya, contoh. Next please. Next. Oke. Next aja. Oke. Ini contohnya. Saya akan coba untuk membuat klaim berupa alat. Alat ya. Alat. Alatnya apa? Alat tulis. Nah, saya akan bikin klaim untuk sebuah alat tulis yang di sini ada. Saya gambar terus. Yang di sini ada lampunya. Ada lampu. Nah, kenapa ada kita pasang seperti ini? Karena kita menginginkan apa? Kalau pas kita kerja di malam hari, coba dulu Pak ya. Kita nggak butuh apa? Lampu. Nah, di kamar cuma ada saya mungkin istri sama anak. Saya pengen kerja apa? Tanpa ganggu mereka gitu ya. Nah, berarti apa? Kita pakai lampu tuh. Kita misalnya menjaga ya, sedang apa Pak? Dan mencoba seberapa puisi lah gitu ya. Nah, gitu. Jadi ide baru muncul kalau apa? Gelap ya. Jadi nanti ketika kita menulis klaim itu, kita jangan hanya bilang apa? Suatu alat tulis, terus apa? Kita bilang isinya adalah ada batang pensilnya, ada
penghapusnya, ada lampu, ada lagi apa? Tutup. Jangan. Karena apa? Itu sama seperti kita bilang seperti ini. Ya, ini agak apa namanya? Kalau tadi ada batang apa? Pensil, apa lagi nih? Lampu, apa lagi? Ya apa? Lampu, apa lagi nih? Penghapus sebagainya. Ini seperti apa? Rongsokan saja. Oke. Nah, jadi ketika kita tulis itu, kita harus berusaha agar yang membaca itu tahu isinya apa dan bisa mengkonstruk kira-kira bedanya seperti apa. Ya, contohnya ini. Suatu alat tulis yang komponen terdiri dari sebuah pensil, batang pensil maksudnya. Ya, kemudian apa? Sebuah penghapus, sebuah karet yang tepatnya di mana? Di bagian atas batang apa? Pensil yang fungsinya untuk apa? Terbayang kira-kira? Berarti ada apa? Bisa bayangkan ada apa tadi? Batang, di atasnya ada apa? Penghapus. Karet yang fungsinya sebagai penghapus, gitu ya. Terus apa? Sebuah lampu yang letaknya apa? Di tengah batang pensil yang fungsinya untuk apa? Oke, jadi bisa mengkonstruk seperti apa? Terus apa? Sebuah tutup yang letaknya apa? Di bagian bawah yang fungsinya untuk apa? Jadi jangan cuma apa? Terdiri dari apa tadi? Batang, penghapus, apa lagi? Harus tadi saya ambil contoh yang air minum tadi. Berarti gimana? Sebuah corong yang letak di bagian apa? Atas apa namanya? Alat yang fungsinya untuk apa? Memasukkan air. Koma. Berikutnya apa? Sebuah apa lagi yang tempatnya apa? Di bawah corong, nah gitu ya. Yang fungsinya untuk apa? Bentuknya apa? Tergambar nggak kira-kira? Kalau alat, tergambar ya. Nah, jadi nanti begitu nyebut alatnya apa, dikasih nomor. Nah, Bu sekalian, satu klaim itu satu kalimat. Maka apa? Satu klaim itu hanya boleh ada satu titik. Ya, kita di sini sekalian lihat semuanya. Suatu alat tulis di sini apa? Terjadi kita bicara komponennya ya. Maka apa? Subjeknya komponen. Komponen. Titiknya di sini. Ya, di sini hurufnya apa? Huruf kecil. Nah, ini klaim produk. Cirinya apa? Subjeknya adalah produk. Ingat ya? Klaim produk, subjeknya apa? Produk. Kalau klaim proses seperti apa? Subjeknya adalah proses. Ya, klaim produk di sini subjeknya produk dan batang tubuhnya isinya apa? Komponen-komponennya. Kalau klaim proses, batang tubuhnya isinya apa? Tahapan-tahapan proses. Paham ya? Saya ulang lagi. Klaim proses, subjeknya apa? Proses. Batang tubuhnya apa? Tahapan-tahapan proses. Nah tadi yang linking word-nya, yang kata penghubung tadi apa? Terdiri dari. Itu Pak, kita anggap sebagai apa? Kata penghubungnya. Kata apa? Linking word tadi. Ya, jadi suatu alat tulis yang komponen terdiri dari seperti itu. Next please. Ini kalau yang apa? Komponen contoh yang bagus. Karena apa? Karena di sini 50% langsung apa? Bagusnya dikasih apa? Ini salah nggak kira-kira? Salah nggak? Tidak salah. Tapi apa? Tapi apa sekalian? Kalau dulunya apa? Sempit. Kita hanya minta perlindungannya apa?
5 pesan A, 2 pesan apa B, 2 pesan apa C. Jadi nggak salah itu. Cuma apa? Sempit. Kalau kita punya data bisa diperlebar, mengapa apa? Nggak dilebarkan sekalian. Gitu. Next please. Nah, ini contoh sekalian. Contoh di luar sana sama aja. Di mana Bu titiknya Bu? Pak? Titiknya di sini. Ya. Jadi apa? Titiknya di satu klaim karena apa? Satu, ini kalau kita koreksi skripsi, kita kesorot ini deh. Saat kita sorot ini, oh ini terlalu panjang, dia pecah-pecah apa? Kalimatnya gitu ya. Kita nggak suka gitu. Tapi di sini apa? Ini bahasa hukum. Satu klaim, satu kesatuan. Oke, gitu. Jadi kita paksa, entah bagaimana caranya gitu. Nah, jadi yang bagian atas itu klaim mandiri nih sekalian. Ini mandiri. Ini mandiri. Yang nomor 2, 3 itu apa? Klaim turunan. Jadi apa? Dia memberikan hal khusus dari apa? Klaim mandiri. Jadi kalau bisa klaim mandirinya kita bilang akar apa? Akar-akaran apa gitu kan? Klaim turunannya apa? Suatu apa komposisi untuk apa? Di mana akar-akarannya adalah apa? Jahe bisa. Itu apa? Hal khusus. Ya, nah ini. Nah, sekalian ingat di sini lihat nomor 1 itu apa subjeknya? Granular apa? Fertilizer. Intinya fertilizer ya. Nah, nomor 2 subjeknya apa? Sama. The kan mungkin bilangnya granular tadi ya. Jadi apa? Untuk benda yang sama subjeknya apa? Harus sama kalau dia turunan dari misalnya ini. Klaim nomor 2 turunan dari apa? Klaim 1. Berarti apa? Subjeknya harus sama. Klaim nomor 3 turunan dari nomor 1 berarti apa? Subjeknya harus sama dengan nomor 1. Kata the itu kan sama gitu. Oh, disingkat gitu. Kalau bicara kita proses berarti gimana? Satu proses, mandiri proses ya. Kedua, turunan prosesnya, berarti subjeknya harus apa? Sama. Misalnya apa? Proses pembuatan tempe berbahan apa tadi? Kedelai dan stroberi. Nomor 2, gimana? Suatu proses pembuatan tempe seperti pada. Ya, itu yang nomor berapa? Satu di mana? Nah, gitu. Ya, jadi subjeknya harus sama. Karena apa? Yang kita klaimkan sama. Next please. Nah ini contoh. Nah ini yang baik seperti Bapak sekalian. Solder di sini dia pakai apa? Pakai ring. Cuma Bapak sekalian, ketika Bapak Ibu membuat klaim yang ada ringnya, yakinkan bahwa di uraian apa? Lengkap. Itu ada apa? Ada justifikasinya. Jadi data-data yang Bapak Ibu apa tadi dari risetnya yang bagus ya nggak bagus masukkan aja. Kita bilang apa? Yang ini bagus, yang ini apa? Tidak bagus. Atau bisa juga hanya tambahkan apa yang bagus-bagusnya yang akan kita klaimkan. Yang nggak bagus nggak usah dibahas ya apa? Ya, itu apa? Justifikasi agar kita bisa mengatakan apa? Kita punya klaim yang seperti ini. Tabel bisa, gambar bisa. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini aman. Nah biasanya kalau kita punya komposisi obat misal bahan, itu kita ada pertama urean yang isinya ring. Berikutnya apa? Ada contoh yang fix yang kita buat. Itu sebagai contoh. Nanti Bapak kan tadi sudah belajar tentang apa, searching apa, paten nih. Bapak sekarang nanti bisa buka contoh yang sesuai dengan bagus kalian. Ya, next please. Oh, ini masih. Next please. Nah, selesai Pak. Yang terus yang, nah ini yang tadi saya akan sampaikan. Hindari apa?
menulis yang hanya optimal wajah. Next please. Next. Oke. Terus untuk sekalian, saya akan coba buka bab yang di tempat lain ini sudah selesai aja. Bisa dia keluar. Saya buka yang contoh. Roda apa? Sepeda. Ada ukurannya nggak Bu sekalian ini? Ada ukurannya nggak? Nggak ada. Ya, yang penting apa? Fitur-fiturnya ada. Mengapa nggak ada ukurannya? Itu pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu mengklaimkan gambar ini, misalnya ada kebaruan, entah di mana gitu. Seperti ini, ya dikasih ukuran. Ini 2 cm, ini sekian cm gitu. Mungkin nanti orang kan apa? Bikin versi yang lebih apa? Kecil atau apa? Dibesarkan gitu. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Tahu maksudnya gini? Nah, itu alasannya. Mengapa kita nggak pakai apa? Bapak Ibu nanti kalau pas bikin paten, Bapak Ibu bikin yang produk, ambil contoh yang di paten-paten seperti ini. Pasti gambar-gambar apa? Scan. Bukan gambar apa? Alasannya tadi ya. Jadi kalau nanti kasih 2 cm, dia bikin berapa? 2,1. 2, nah, kita nggak tahu siapa bahkan apa. Yang kita klaimkan adalah yang kita mintakan perlindungan. Ya, kita membatasi diri jangan terlalu apa? Seperti itu, jangan kita batasi terlalu sempit, biar lebar aja. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan contoh yang proses ada ringnya, ada B. Contoh yang apa? Gambar tidak ada apa? Tetapi kalau misalnya kita bikin antena itu kan ada gini, saya ingin bekerja pada frekuensi sekian, ya frekuensi sekian. Tapi kalau antena saya ubah ukurannya dari 4 ke 4,5, itu menggeser apa? Frekuensi. Kalau demikian, itu perlu nggak ukurannya? Perlu. Jadi saya nggak mengatakan apa harus seperti ini. Ada kalanya apa? Diperlukan, ya. Tapi secara umum apa? Tidak diperlukan. Ya. Jadi ada kalanya harus ada. Namun dalam banyak hal apa? Jangan ada. Gitu ya. Saya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.